Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, saya Pendeta Muda Daud Pelondongan akan menemani saudara-saudara sekalian untuk menikmati sajian rohani yang bertemakan resah dan gelisah yang akan kami kemas dalam beberapa bentuk. Ada video, ada gambar-gambar, dan juga renungan firman Tuhan yang saya yakin dan percaya bahwa akan menguatkan iman kerohanian kita untuk terus setia sampai hari Maranatha tiba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan saya ketika saudara mendapatkan video atau siraman rohani ini, kajian rohani ini, saya berharap saudara-saudara dapat membagikan mungkin kepada saudara-saudara sekalian, kerabat, orang tua, teman-teman, sahabat-sahabat, bagikan kepada mereka mungkin lewat media sosial, lewat Facebook atau WA atau apa saja yang bisa saudara bisa bagikan agar kita boleh menikmati bersama-sama sajian rohani ini sehingga kita boleh bertumbuh di dalam kasih karunia surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga berharap ketika saudara menikmati sajian rohani ini, kami berharap ada pertanyaan atau ada komentar, ada tambahan yang akan saudara berikan kepada kami atau masukan untuk kami supaya dengan demikian kita boleh bersama-sama membahas, demikian kita boleh bersama-sama untuk terus meningkat di dalam pelayanan kita, baik saya maupun saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut, kita akan menikmati bagaimana keresahan dan kegelisahan yang dialami oleh seorang artis dari India yang tentunya resah dan gelisah, sehingga artis ini lewat keresahan dan kegelisahan yang dia miliki menimbulkan stres, lalu kemudian pada akhirnya dia bunuh diri. Mari kita nikmati. Lockdown negara, aktris India yakni Preksa Mehta nekat mengakhiri hidupnya. Aktris berusia 25 tahun itu melakukan bunuh diri di kediamannya, Indore, pada Senin 25 Mei 2020. Dilansir oleh Tribun News, jenazah Preksa ditemukan oleh seorang anggota keluarganya pada keesokan harinya. Beberapa jam sebelum kematiannya, Preksa sempat membagikan sebuah pesan tersirat dalam unggahan Instagramnya. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, pesan tersebut berarti, tidak ada yang lebih buruk dari mimpimu yang sekarat. Seperti dilansir oleh Times of India sebelumnya, Preksa tinggal di pusat industri film India di Mumbai. Namun karena penyebaran virus corona yang cukup ekstrim di sana, ia memutuskan untuk pulang kampung. Sebagai informasi, setelah bekerja di teater di Madhya Pradesh, Preksa Mehta pindah ke Mumbai pada 2018. Selama hidupnya, dia pernah membintangi pertunjukan seperti Crime Patrol, Lal Ishq, dan Mary Durga. Preksa Mehta juga pernah terlibat dalam film Batman yang dibintangi oleh aktor Akshay Kumar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini sudah pasti resah dan gelisah akan selalu hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak memandang apakah itu orang tua, anak muda, atau bahkan anak-anak sekalipun akan selalu mengalami resah dan gelisah. Keresahan dan kegelisahan akan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga pada hari ini saya ingin memperkenalkan satu obat atau vaksin yang akan menjadi obat bagi keresahan dan kegelisahan, yang berjudul resah dan gelisah oleh karena tidak membaca surat cinta. Pada zaman dahulu, ketika handphone belum ada, saudara-saudaraku, ketika kami masih duduk di bangku SMA, saya melihat bahwa ketika orang berpacaran, itu hanya melalui surat menyurat. Dan banyak kegelisahan yang terjadi di antara hubungan pacaran mereka, anak-anak muda ini. Dan oleh karena jarak yang jauh, waktu yang cukup lama untuk menerima surat, dan saya melihat
bahwa obat yang mereka pakai untuk mengobati keresahan dan kegelisahan, yaitu mengambil surat cinta yang ada sama mereka, yang dikirim terdahulu, lalu kemudian membacanya. Dan setelah membacanya, saya melihat bahwa keresahan dan kegelisahan dalam kehidupan mereka hilang, digantikan dengan kebahagiaan, hati yang berbunga-bunga. Dan itulah yang terjadi pada zaman itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, surat cinta yang ada pada kita, yang dikirimkan oleh orang yang sangat mengasihi kita, orang yang sangat mencintai kita, yaitu Yesus kepada kita, adalah Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita ini adalah satu kitab yang sangat unik, karena di mana dibenci oleh banyak orang, tetapi juga disukai oleh banyak orang. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak heran ketika banyak orang yang teraniaya oleh karena mempertahankan kebenaran Alkitab. Kita melihat ada Martin Luther yang juga teraniaya oleh karena mempertahankan kebenaran Alkitab. Di sana juga ada John Wycliffe, juga ada orang-orang Waldensi yang rela mati berada di dalam gua yang diasapi oleh karena mempertahankan Alkitab. Ada juga John Huss dan juga Jerome yang rela dibakar hidup-hidup oleh karena mempertahankan kebenaran Alkitab. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita membaca surat cinta dari Allah ini dengan penuh doa, meminta kepada Tuhan agar mengirimkan Roh Kudus supaya dapat memberi pengertian ketika kita membaca akan Alkitab ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita, untuk mengartikan, memberikan pengertian ketika kita membaca Alkitab ini, maka kita akan mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mari kita selalu berdoa sama seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dikatakan, tetaplah berdoa, mohon kepada Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, agar dengan demikian kita boleh dituntun ketika kita mempelajari akan Alkitab ini. Saudara-saudara dalam Tuhan, juga Alkitab ini sangat berfaedah bagi kehidupan kita, oleh karena dapat mengajar kita, dapat menyatakan kesalahan, dapat memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik orang di dalam kebenaran, seperti yang dicatat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya mau bacakan untuk kita 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Alkitab sangat berfaedah dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita manfaat yang luar biasa, mengajar kita di dalam kebenaran, untuk memperbaiki kesalahan yang kita buat, untuk mendidik kita di dalam kebenaran, dan masih banyak lagi yang akan kita temui ketika kita mempelajari Alkitab. Kita akan melihat betapa banyak perintah-perintah Tuhan yang akan kita temui di dalam kehidupan kita ketika kita membaca surat cinta dari Allah ini. Dapat juga memberi pengertian kepada orang yang bodoh. Ada mungkin yang merasa bodoh, ada mungkin di antara kita yang merasa tidak ada pengetahuan. Baca Alkitab, saudara-saudara, karena Alkitab akan memberikan kepintaran, akan memberikan hikmat kepada kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 130, saya mau bacakan untuk kita. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang
dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara-saudara, kalau kita merasa bodoh, ada mungkin di antara kita yang memang tidak tahu apa-apa. Tapi dengan membaca Alkitab, saya percaya, saya yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi orang yang memiliki pengertian seperti yang dicatat dalam Mazmur 19 ini. Saudara, saya memiliki pengalaman. Seseorang ketika saya melayani di wilayah yang terpencil di Seko. Saya melihat saudara-saudara bahwa ada orang di sana yang tidak tahu membaca. Sama sekali tidak tahu membaca. Tapi ketika dia mulai mengambil Alkitab dan mulai melihat dan menanyakan huruf-huruf yang ada di dalamnya, dan ketika diajar, dia jadi lancar membaca, saudara-saudara. Dia belajar dari Alkitab. Tidak heran, Mazmur 119 ayat 30 menyatakan bahwa itu akan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan juga ketika kita membaca Alkitab, saya katakan tadi bahwa itu merupakan vaksin untuk kegelisahan dan keresahan. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membaca dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka ada kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ketika ada kebahagiaan di dalam kehidupan kita oleh karena membaca Alkitab, maka saya yakin dan percaya resah dan gelisah akan menjauh dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Alkitab setiap hari. Jangan lalai membaca Alkitab setiap hari, karena ini merupakan dasar dari kehidupan orang Kristen. Jangan lalai untuk berhubungan dengan Tuhan. Sebelum membaca Alkitab, berdoa agar kita dibantu oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk mengertikan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi bagian saya dan saudara untuk terus mempelajari Alkitab. Maka saya yakin dan percaya bahwa keresahan, kegelisahan yang melanda kita di dalam kehidupan kita ini akan menjauh daripada kita ketika kita selalu mendengarkan dan membaca dari Alkitab. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.